Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas OMED, ya Jaya Mas Medica Industri. Nah, ini kita lihat ya kinerjanya bagus atau nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, langsung aja kita ke analisis. Ya, oke, ini satuannya rupiah ya. Kita cek loh satuannya rupiah. Oke. Selalu yang kita cek itu adalah riwayat pembagian dividen. Ya, ini kenapa ya buat saya itu penting perusahaan itu harus bagi dividen. Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya, ya, dan punya kondisi bisnis yang sehat, yang baik gitu. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung di atas kertas, atau ada masalah dengan bisnisnya gitu ya, atau belum stabil, atau cuma memperkaya owner perusahaannya aja ya gitu ya, terutama top manajemen ya untuk komisaris dan direksi gitu. Jadi makanya kita harus lihat riwayat pembagian dividennya. Nah, untuk si Omed gitu ya, ini bagus ya, dia 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Artinya apa? Ini baik. Ya, bisnisnya nyata, bisnisnya real, keuntungannya nyata, bisa dibagikan kepada pemegang saham, bisa dinikmati oleh kita. Ya, jadi perusahaan yang seperti ini ya layak untuk dilihat lebih lanjut, ya ada nilai tambah. Oke, kita langsung cek untuk bagian kas tarakas ya, yang ini nilainya. Nah, ini untuk kas tarakas gitu ya, kenapa harus dilihat setiap kuartal? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan, jumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan total ya. Ingat, uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau misalnya kasnya sedikit gitu ya, terlalu sedikit, bisa jadi operasionalnya terganggu atau mungkin ketiganya gitu ya. Jadi pastikan nilainya cukup gitu. Nah, lalu untuk posisi kasnya si Omet ini ya dia menguat ya, menguat berapa nih, juta 6, menguat kurang lebih 40 miliar ya. Bagus gitu. Nah, sebenarnya kas yang terlalu besar pun ya jangan sampai gitu ya perusahaan menumpuk kas terlalu banyak gitu. Karena buat apa? Karena kelebihan kas itu sebenarnya bisa kita nikmati gitu ya. Lewat apa? Lewat bagi dividen gitu ya, bagi dividen, ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank supaya bunganya lebih ringan, atau buyback saham ya untuk mengurangi jumlah saham beredar. Jadi nanti EPS dan DPS nanti lebih besar. Gitu. Jadi ada banyak cara tindakan untuk memperkaya kita pemegang sahamnya ya. Jadi belilah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba yang ini nilainya. Nah, ini angkanya banyak, habisnya satuannya apa namanya? Tuh, satuannya rupiah penuh gitu ya. Jadi kalau rupiah penuh ya kayak gini gitu ya, dipindahinnya banyak gitu. Kalau angkanya gini mendingan ubah ke jutaan aja gitu ya, meskipun memang untuk satuan penuh dia lebih akurat ya. Oke, ini kita penting ya untuk melihat saldo laba gitu. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya. Jadi si Omet dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,7 triliun. Ya. Jadi ini perusahaannya baik gitu ya, saldo labanya tebal gitu ya, keuntungannya saldo labanya positif gitu ya. Kalau saldo labanya positif dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit ya dia nggak bisa bagi dividen gitu. Karena apa? Ya rugi melulu gitu ya, nggak ada keuntungan apa-apa, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi teman-teman harus tahu kalau buat saya perusahaan yang bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat ya nggak bikin saya tertarik untuk beli sahamnya gitu ya. Paling tertarik sama laporan keuangannya aja untuk dipelajari ya. Nah, setelah itu kita cek ya ke bagian ekuitas pemilik yang ini nilainya. Ya, kita pindahkan dulu. Nah, oke, 847 ya, 47 KNP-nya kita pindahkan juga ya. Nah, ini kita keluarnya 859, 886, oke udah sama ya. Nah, ini kita lihat ya, nih ya, rasio saldo laba terhadap modal awal ini 1,9. Artinya apa? Perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,9 kali modal awalnya. Jadi kalau teman-teman punya modal bisnisnya 1 miliar gitu, itu udah profit 1,9 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dimasukkan kembali gitu ya ke saldo labanya dijumlahkan, ini pasti lebih dari 2. Gitu. Jadi perusahaan ini sudah baik sekali, udah mencetak keuntungan yang besar gitu, dan dia udah balik modal ya karena nilainya udah di atas 1 gitu. Kalau di bawah 1 ya belum balik modal kan. Kalau di bawah 1 ya untung modal 9 ya untungnya belum 1 miliar. Kalau ini kan modal 9 udah untung 1,9 ya, jadi ini bagus ya. Dan untuk perusahaan yang baik seperti ini ya wajar ya secara PBV dihargainya premium di 2,1 ya. Kalau saya carinya memang yang di bawah 1 gitu, jadi ini wajar gitu, memang perusahaan yang baik ya.
Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian pendapatan ya, selalu dicek pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan yang baik, yang bertumbuh ya pendapatannya cenderung naik gitu ya, seperti ini. Gitu, artinya produk yang dijual perusahaan itu disukai oleh customernya, dibutuhkan oleh customernya, makanya beli terus gitu ya produknya gitu. Nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga pokok penjualan atau harga modal barang atau jasa. Ya, nanti ini kita pindah, nggak usah dipindahkan. Kenapa? Karena kita langsung lihat aja laba brutonya berapa gitu ya, karena udah dikurangin ini nilainya ya. Harus kita lihat laba bruto ini. Kenapa? Karena laba bruto ini menunjukkan inti efisiensi perusahaan, menunjukkan kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa itu di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Misal ini kan 33% nih ya. Artinya kalau teman-teman menjual barang 100.000 gitu ya, ambil laba kotor itu 33.000. Ya, 67 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi kita harus mencari perusahaan yang gross profitnya setinggi mungkin gitu ya, setebal mungkin sesuai dengan sektornya gitu. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto, maka semakin besar ruang untuk laba bersihnya. Karena nanti si laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban non operasional, beban pajak. Nanti keluar laba periode berjalan, ya laba bersihnya berapa. Nah, laba bersih ini ya angka final dari laporan laba rugi, perusahaan ini untung atau enggak. Ya, berita atau investor pemula biasanya fokusnya langsung ke laba bersih. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang fokusnya gitu mempelajari laporan keuangan, pasti lebih lihat ke pos-pos keuangan lainnya. Oke, jadi setelah kita pindahkan gitu ya, si ini ya pendapatan dia bagusnya, dia bertumbuh, laba kotornya juga naik, net profitnya naik, ini baik sekali ya secara profitabilitas. Dan kembali lagi, perusahaan yang baik dihargai PR-nya premium ya, ini di 16 kali. Saya cari yang ya minimal sekali di bawah 15 ya. Jadi wajar premium. Setelah itu kita langsung cek ke laporan arus kas ya. Laporan arus kas ini penting ya, karena jarang dibahas ya, hampir nggak pernah dilihat oleh berita dan analis gitu. Padahal ini penting gitu. Kenapa? Karena si penerimaan kas ini terutama ya yang ini, dia memvalidasi si laporan laba rugi, si pendapatannya gitu. Karena pendapatan atau laba rugi ini dia sifatnya akrual, cuman dicatat di atas kertas aja gitu ya, nggak berdasarkan uang yang keluar atau masuk yang diterima perusahaan. Nah, ini uangnya itu dari si penerimaan kas ini. Jadi kita lihat ini rasionya penerimaan kas terhadap pendapatan ini 97%. Artinya apa? Gitu ya. Artinya kalau misalnya teman-teman jual barang 100 juta, customer itu bayar 97 juta. Ya, 3 jutanya itu berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus teman-teman tagih. Gitu. Jadi rasionya harus tinggi, mendekati 100%. Ya, jangan terlalu rendah. Ingat, uang kas tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi sekarang nih si Omet dia bilang pendapatan 1,4 triliun. Penerimaan kasnya 1,4 triliun juga ya, dengan selisih 30 miliar. Gitu. Nah, uangnya ini sekarang kita gunakan untuk bayar supplier, bayar operasional, bayar karyawan, bayar gaji, bayar beban bunga, bayar pajak, nanti keluar net CFO. Ya, wajib positif nilainya. Ya, yang ini. Kenapa harus wajib positif gitu? Karena kalau dia positif artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uangnya tuh nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja, buat apa ya? Gitu ya, teman-teman punya usaha, punya bisnis, uangnya itu dari hasil customer bayar gitu kan, kita terima uangnya, habis hanya untuk bayar gaji karyawan, habis hanya untuk bayar operasional aja, habis hanya untuk bayar sewa aja gitu. Ngapain? Gitu ya, nggak ada sisa kan? Gitu. Kalau nggak ada sisa ya berarti nggak dapat apa-apa gitu. Itu kalau secara sederhana gitu. Karena kalau misalnya teman-teman punya bisnis yang sederhana, laporan arus kas itu sama dengan laporan laba ruginya gitu. Nah, kalau misalnya di perusahaan yang seperti ini gitu, yang udah ya katakanlah TBK, PT gitu, kan dia udah main ini ada utang, ada piutang gitu ya, dan makanya gitu ya ada dipisah, dia ada penerimaan kas dan juga ada pendapatan gitu ya. Jadi ini harus positif ya, dan ini bagus nilainya positif ya. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas investasi atau bahasa saya aktivitas ekspansi usaha ya. Nilainya ya kalau bisa negatif seperti ini, artinya perusahaan ya dia berekspansi, semakin lama semakin besar, atau dia merawat peralatan-peralatan yang ada, aset produktifnya ya. Ya ini tuh perolehan aset tetap, peningkatan investasi jangka panjang, detailnya bisa lihat di CALK-nya. Ya, tuh. Terus penambahan DP aset tetap, nilai negatif, bagus.
ya menunjang produktivitasnya gitu. Nah, setelah itu kita lihat ke aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank. Simpelnya gitu. Kita lihat ya nilainya kalau bisa negatif juga seperti ini ya, artinya bagus. Gitu ya. Karena kalau dia nilainya negatif, perusahaan itu artinya melunasi pinjamannya yang ada atau bayar dividen. Tuh, lihat tuh bayar dividen nilainya negatif. Bayar liabilitas sewa ya oke lah gitu ya. Tuh, bayar obligasi ya surat utang. Gitu ya. Kalau terima utang dia bayar nilai positif kayak gini. Tuh ini buyback saham nih, bagus nih. Ya, perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Ya, tadi kan udah disebutkan ya, salah satunya yang keempat itu ya buyback saham. Ini bagus. Pembayaran pinjaman ke bank. Tuh, berusaha melunasi pinjamannya. Gitu. Jadi nilai negatif ya, dan ini bagus. Kenapa? Karena dari uang kas yang diterima dari customer, udah bayar operasional, ada sisa. Bayar ekspansi usaha, ada sisa. Bayar pinjaman, dan bayar dividen, masih ada kenaikan kas terakas, masih ada sisa lebih 21 miliar. Ya, jadi ini bagus sekali, sangat sehat. Gitu ya, bisa harus seperti ini. Gitu pola arus kasnya, ya. Nah, ini kita cek juga sedikit ya untuk rasio lancarnya untuk jangka pendek, tapi pasti aman sih sebenarnya, gitu ya. Kita lihat ya rasio lancar 2,3 dibandingkan dengan 166. Ya, jadi jauh sekali ya, rasio lancar ini besar sekali. Dia bisa melunasi langsung liabilitas jangka pendeknya ya, kewajiban jangka pendeknya. Sekarang kalau pakai cash rasionya udah jelas tuh, uang di tangan 1,2 triliun, bayar kewajibannya cuma 166 miliar. Sekejap lunasin semuanya. Gitu ya. Apalagi kalau bisa kita bikin spesifiknya rasio cash terhadap short term debt. Nih, punya uang 1,2 triliun, utangnya cuman 3,4 miliar. Lunasin langsung ya. Ini bagus. Jadi ini sangat sehat ya. Lalu untuk jangka panjang juga ini DR-nya kita lihatnya 390 dibandingkan dengan 2,6 ya. Jadi ini DR-nya sangat kecil. Ya, kecil sekali. Gitu, jadi aman gitu ya. Long term debt to equity-nya juga ini kan 179. Itu ditambah pinjaman ke bank ya 180 dibandingkan dengan equity-nya kecil sekali. Jadi untuk jangka pendek dan jangka aman, bisnisnya ini ya rendah resiko. Ya, aman gitu. Bukan harga sahamnya, ingat ya, saya selalu sampaikan yang dimaksud saya jangka pendek aman, jangka panjang aman itu kegiatan operasi bisnisnya. Aman gitu ya, bukan harga sahamnya. Gitu. Jadi ini bagus ya, sehat. Jadi setelah kita pindahkan data-data keuangannya, jelas untuk OneMed ini adalah perusahaan yang baik ya. 3 tahun terakhir dia bagi dividen ya, bisnisnya nyata ya. Ada dividen, ada nilai tambah yang ditawarkan perusahaan untuk kita pemegang sahamnya. Saldo labanya positif ya, dengan nilai rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,9 kali modal awal ya. Ini bagus gitu ya, udah balik modal juga, dan perusahaan yang baik seperti ya wajar ya, PBV-nya premiumnya di 2,1, PR-nya juga di atas 15 ya, di 16 kali. Secara pola arus kas juga tadi sangat baik ya. Tadi udah dibahas ya, ini plus min, ada kenaikan setara kas, udah bayar dividen, bayar utang, operasional sangat baik ya, dan tadi ya rendah resiko untuk jangka pendek dan jangka panjang juga ya. Oke, mungkin saya rasa itu aja gitu. Jadi kalau perusahaan yang baik, tinggal masalah harga aja, cocok nggak gitu untuk teman-teman dengan harga 210 ini, apakah masih murah atau mahal menurut teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin pendapat saya untuk OMED gitu ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 sekarang. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ke depannya gimana gitu ya, saya nggak tahu. Silahkan analisis sendiri gitu ya, proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi untuk setiap analisis selalu kita bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan, kita nggak bahas masalah kinerja harga sahamnya. Ya, gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon. Ya, dan saya terbuka untuk kerjasama, collab, dan juga sponsorship. Silahkan teman-teman yang berminat gitu ya bisa hubungi saya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.